Kita lihat berita lainnya, Saudara. Pemerintah terus memberantas judi online. Polisi menangkap seorang tersangka kasus judi online dari Filipina. Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri menjemput paksa seorang tersangka kasus judi online dari Filipina. Tersangka bernama Handoyo Salman merupakan DPO dari pengembangan kasus situs judi online W88 yang sebelumnya diungkap Baris Krim Polri pada Mei hingga Juni lalu. Tersangka merupakan warga negara Indonesia yang terlibat dalam pusaran bisnis judi online. Total ada 8 tersangka dalam pengungkapan situs judi online W88. 7 diantaranya telah menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Batam. Kami telah menetapkan tersangka dan DPO kita monitor ada di Filipina. Website W88 ini perputaran uangnya selama 3 bulan pada saat kita melakukan pengungkapan kasus 1 triliun rupiah. Kemudian saudara Han alias HS berperan dalam website ini adalah sebagai manajer regional khusus Indonesia, mengumpulkan dan menerima rekening deposit dan withdraw yang dikirimkan oleh beberapa tersangka yang telah kita kirimkan dalam rangka saat ini pada proses tahap persidangan di PN Batam. Sebelumnya polisi juga sempat mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online. Sejumlah barang bukti ini adalah hasil kerja Des Pemberantasan Perjudian Daring dan Des Keamanan Cyber dan Pelindungan Data. Kabar Reskrim Komjen Wahyu Widada menyebut, selama 5 hingga 20 November Polri sudah mengungkap 619 kasus dengan 734 tersangka yang berperan mulai dari operator, admin, pengepul termasuk orang yang akan dibuatkan rekening penampungan dana judol. Dengan uang hasil sitaan sebesar 77,6 miliar rupiah. Telah berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 734 orang. Ini terdiri dari operator, admin, kemudian juga ada pengepul, penjual chip, pencari talent, termasuk juga orang yang menjual dan mencari orang yang untuk dibikinkan rekening bank dan lain sebagainya. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Menko Polhukam Budi Gunawan bilang dalam aktivitas judi online selama 2024 ada perputaran uang sebesar 900 triliun rupiah dan sebanyak 80.000 anak ikut terlibat dalam kegiatan judi online. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. Di tengah maraknya kasus judi online, Komisi Pelindungan Anak Indonesia menegaskan anak tidak boleh jadi korban judi online karena bisa merusak psikis anak. Anak tidak boleh menjadi korban judi online karena kita ketahui bersama bahwa judi online berdampak negatif terhadap anak-anak. Bisa membuat anak malas belajar, bisa membuat anak konsentrasinya belajar terganggu, prestasinya menurun, stres, kemudian juga cara berpikirnya menjadi rusak, dia menjadi halu, dia ingin mendapatkan uang dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat atau cepat. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut Kementerian Agama bakal mengerahkan lebih dari 5.000 kantor urusan agama serta 50.000 penyuluh agama untuk melakukan pencegahan judi online. Kami melibatkan 5.940 kantor KUA. Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Agama itu menggurita sampai ke tingkat kecamatan. 5.940 KUA. Penyuluh kami di seluruh Indonesia itu yang ada 50.000 ya. Terdiri atas penyuluh agama Islam,
Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kemudian tentu saja kami nanti akan membuat semacam khutbah seragam ya di seluruh masjid. Kita memiliki 800.000 masjid di Indonesia, kemudian ditambah dengan musalla, langgar, surau, menasa, itu lebih 1 juta rumah ibadah Islam, ditambah dengan rumah-rumah ibadah agama lain. Hingga kini, Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi mengungkap ada lebih dari 380.000 situs judi online yang sudah ditutup dan 651 rekening dari sejumlah bank yang diduga terafiliasi judi online telah diajukan permohonan pemblokiran rekening. Tim Liputan, Kompas TV.